Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Sari Puspita. Terima kasih yang sudah bergabung di channel saya. Hari ini temanya saya ingin membagikan atau sharing tentang budgeting keuangan untuk pemula yang belum belajar menabung. Nah, banyak orang yang bilang kalau budgeting keuangan ini hanya untuk gaji-gaji besarnya saja atau pendapatan yang besar. Tetapi salah ya, walaupun pendapatan kita kecil atau menengah, kita pun harus bisa menabung walaupun sedikit demi sedikit untuk keperluan mendadak. Nah, sebelum kita mengetahui uh, kategori menabung, nah kita harus mengkelompokkan keperluan kita ataupun kebutuhan ataupun tabungan jangka pendek atau jangka panjang itu. Nah, di sini aku mau mencatatnya ya, atau mengkelompokkan. Nah, teman-teman, saya di sini menyiapkan sebuah buku, buku tulis biasa ya. Nih, tuh ya. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan kebutuhan saya untuk budgeting. Nah, kalian bisa mengikutinya, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian juga masing-masing. Di sini saya mengelompokkan giving dan living, yaitu saya bagi 3 kelompok, ada kewajiban, ada cicilan, dan ada kebutuhan. Nah, kewajiban saya ini yaitu ada yang ngasih orang tua, zakat, IPL, listrik, dan wifi. Terus di sini yang punya cicilan juga kita masukin juga, ada motor, kontrakan, dan mobil. Kalau ini kan sesuai kebutuhan saya ya. Nah, ini balik lagi ke masing-masing. Itu adalah kebutuhan. Nah, ini kebutuhan ada belanja bulanan, mingguan, jajan suami, kebutuhan anak, transportasi, skincare, atau belanja harian. Nah, ini belanja harian nanti saya jelasin lagi. Terus, nah di sini ada saving nih. Saving ini saya bagi dua, ada investasi dan tabungan. Kalau investasi ini tuh berupa kayak sebesar emas ya. Kalau kita tabungannya dikit-dikit udah mau dikit atau banyak, jadi kita beli emas. Nanti ada deh bagiannya lagi. Nah, kalau tabungan ini ada jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di sini jangka panjang karena anak saya masih kecil ya. Jadi ini tuh termasuk jangka panjang pendidikan anak. Karena saya juga belum punya rumah, jadi saya ini rumah saya ngumpulin rumah sama masa tua sama dana tunai atau dana tunai ini untuk umroh atau apalah ya gitu. Pokoknya harus ada nih jangka panjang ini. Jangka pendek, nah jangka pendek itu termasuk ke dana darurat, dana terduga, dana kesehatan, pajak kendaraan, servis kendaraan, servis AC, tabungan lebaran, ada liburan, sama ultah anak. Pokoknya semua ini tuh balik lagi ke masing-masing ya. Kalau ini kan contoh aja bagiannya. Nah, di sini ada having fun atau keinginan. Di sini aku membaginya kategorinya itu ada makan di luar atau pergi ke mall jajan ya, tapi mungkin nggak ada sebenarnya atau tiap hari gitu kan. Nah, terus beli mainan anak sama jajan 1 minggu 1 kali gitu. Nanti ada rinciannya lagi. Terus ini tuh yang saya akan pergunakan ya. Jadi saya juga pemula sih, baru pemula, tapi kita bareng-bareng belajar cara memanage keuangan seperti itu. Lanjut, jadi kan saya sudah membagi sesuai kategorinya ya tentang budget keuangan. Semoga kalian bisa mengikuti. Di sini saya pun punya yaitu dompet disiplin. Nah, ini cara agar kita berhasil dalam melakukan budgeting keuangan. Nah, kita biar biar bisa berjalan lancar gitu kan ya. Nah, di sini aku punya dompet ini ya. Di sini kita bisa pisahin nih uang belanja bulanan, terus belanja mingguan pertama, mingguan kedua,
terus sampai minggu keempat. Nah ya tuh, di sini banyak lagi yang harus ditulis lagi. Selain dompet disiplin ini, saya juga punya tabungan atau dompet. Nah, tadi kan saya ada yang namanya budgeting tentang tabungan atau tabungan jangka panjang dan jangka pendek ya. Nah, di sini saya punya apa sih, tabungan bender gini ya. Ini salah. Nah, ini nanti uang yang udah saya pisahkan di tabungan jangka panjang ini saya masukkan ke sini. Tuh, saya pisahkan ke sini ya. Cantik kan bukunya. Nah, di sini ada dana darurat. Jadi nanti setiap bulan kita sisihkan dari uang penghasilan kita untuk dana darurat. Nah, di sini itu ada yang nominalnya 20.000 ya. Jadi setiap kita menabung ya, kita arsir nih, kita nandain 20.000. Terus di sini ada buat pajak motor juga, pajak mobil, tabungan Idul Fitri yang tadi saya bilang kan ya, tabungan jangka pendek, tabungan kurban, ada buat ngumpul emas juga, dana liburan tuh kan ada kan. Nah, di sini juga ada dana pendidikan sama dana rumah. Ini kan harusnya kan masuk jangka panjang ya, tapi nggak apa, saya satuin aja. Nah, ini tuh nanti setiap kita gajian, jadi kita masukkan uangnya sesuai yang sudah kita tentukan ya. Nanti kita arsir tuh. Nah, ini saya harus punya ini buat apa namanya, tabungan. Kalau ini kan dompet disiplin tiap bulan juga ya. Tuh. Nah, ini ada lagi, saya juga punya binder tabungan challenge juga di sini. Nah, kalau tabungan challenge ini nanti saya isi kalau habis belanja bulanan atau apa sih, evaluasi keuangan bulanan akhir, kalau ada sisa dari belanja bulanan atau belanja harian dan semacamnya, kalau ada sisa kita bisa masukin ke challenge ini. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, tuh 20, pokoknya banyak deh ya. Ini challenge aja sih buat nabung-nabung kita, iseng-iseng aja, tapi dari sisa uang belanja gitu ya. Ini sih perlengkapan budgeting aku biar hasil ya. Mungkin cukup sekian tentang budgeting apa namanya, keuangannya atau tutorial keuangannya. Mungkin cukup sekian video saya tentang sharing untuk budgeting pemula ya. Nah, oh iya, nanti kalau kalian mau ini ada di linknya ya, di link deskripsi. Oke, terima kasih, bye bye.